Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peranan Ketersediaan Eceng Gondok atau Ekronia crassipes pada badan air dalam menurunkan beberapa parameter pencemar di Sungai Citarum atau Waduk Saguling. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Margareta Sarpika, NIM 19104168885. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Devinia Angelina, NIM 19104168887. Kelas A2 Manajemen Pagi. Saya sebagai presentator pertama. Nama saya Maria Krispa, NIM saya 19141616884. Saya dari kelas A2 Pagi Manajemen. Saya sebagai presentator kedua. Baiklah, untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan kami, Devinia Angelina. Kepada Devinia Angelina, saya persilakan. Terima kasih kepada rekan kami Margareta Sarpika yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya menyampaikan materi ini. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam latar belakang penelitian. Sungai adalah salah satu sumber daya perairan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sungai mempunyai berbagai fungsi strategis sebagai penunjang pengembangan suatu daerah yang sangat vital. Di antaranya, sebagai sumber air minum, penunjang kegiatan industri dan pertanian, pusat listrik tenaga air, serta sarana rekreasi air. Penyebab penurunan kualitas sungai adalah limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah dari berbagai aktivitas penduduk lainnya. Kualitas sumber air sungai-sungai utama di Indonesia pada umumnya tercemar sangat berat oleh limbah organik yang berasal dari limbah penduduk, limbah industri, dan limbah lainnya. Berdasarkan hasil penelitian Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Universitas Padjadjaran tahun 2006 Bandung, ditemukan adanya 4 konsentrasi logam berat yang terdapat di dalam ikan yang diambil dari jaring apung milik warga di Waduk Saguling. 4 kandungan logam berat itu adalah timbal atau Pb, 6 part per million atau ppm, zinc atau Zn 22,45 ppm, krom atau Cr 0,1 ppm, dan air raksa atau merkuri atau Hg 179,13 ppb. Merkuri adalah satu-satunya logam yang berwujud cair pada suhu ruang. Merkuri, baik logam maupun metal, merkuri atau CH3Hg, biasanya masuk ke dalam 79 tubuh manusia lewat pencernaan. Salah satu cara mengatasi polusi perairan oleh logam berat adalah penanggulangan secara biologi dengan memanfaatkan eceng gondok. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa eceng gondok mempunyai kemampuan menyerap logam berat dengan sangat baik. Misalnya, Swearjani tahun 1975, Kikibai dan Mengel tahun 1987. Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian untuk melihat efisiensi penyerapan logam berat merkuri atau Hg dan timbal atau Pb. Selanjutnya perlu dilihat pula perubahan kualitas air yang terjadi setelah adanya tumbuhan eceng gondok. Selanjutnya, rumusan masalah penelitian. Pencemaran air Sungai Citarum atau Waduk Saguling sudah sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan status mutu Sungai Citarum kelas 2 PP nomor 82 tahun 2001, Sungai Citarum termasuk dalam kategori tercemar berat, baik di hulu maupun di hilir sungai. Pemakaian air sungai yang telah tercemar oleh masyarakat untuk keperluan perikanan dan pertanian dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dengan akumulasi logam berat di tubuh manusia. Dalam jangka panjang, hal itu dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti penyakit mini mata, bibir sumbing, kerusakan susunan syaraf, dan cacat pada bayi. Untuk mengatasi pencemaran perairan oleh logam berat adalah dengan memanfaatkan eceng gondok.
Penelitian-penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa eceng gondok mempunyai kemampuan untuk menyerap logam berat dengan sangat baik. Berdasarkan kenyataan di atas, perlu dilakukan penelitian terhadap tingkat akumulasi logam berat di Sungai Citarum dengan menggunakan eceng gondok serta terhadap perubahan kualitas air sebelum dan setelah adanya penyerapan logam berat oleh eceng gondok. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat efisiensi penyerapan logam oleh eceng gondok di Sungai Citarum atau Waduk Saguling. Secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengetahui tingkat akumulasi logam berat Pb dan Hg dalam tumbuhan eceng gondok. Yang kedua, mengetahui kualitas air sungai di lokasi sebelum dan sesudah adanya tumbuhan eceng gondok. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di lapangan dan laboratorium dengan batasan yang diambil sebagai berikut. Yang pertama, tempat sampling disasarkan pada satu lokasi keberadaan tumbuhan eceng gondok di Sungai Citarum. Yang kedua, karakteristik fisika kimia yang akan dianalisis adalah debit air, DHL, TSS, pH, DO, COD, temperatur, nitrat, dan fosfat. Yang ketiga, logam berat yang akan dianalisis pada tumbuhan eceng gondok adalah logam berat Pb dan Hg. Dan yang keempat, sampling akan dilakukan pada 4 waktu yang berbeda berdasarkan seri waktu dengan pengulangan pada masing-masing stasiun. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis penelitian ini adalah kehadiran tumbuhan eceng gondok dapat menurunkan konsentrasi logam berat Pb dan Hg di Sungai Citarum atau Waduk Saguling. Landasan teori pencemaran sungai. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal. Meningkatnya kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofikasi sampah organik seperti air comberan, sewage, menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada kekurangan oksigen yang dapat berdampak negatif terhadap ekosistem pencemaran air. Pada umumnya terjadi akibat aktivitas manusia, baik sektor rumah tangga, pertanian, perikanan, maupun industri. Sumber utama limbah rumah tangga dari masyarakat adalah berasal dari perumahan dan daerah perdagangan. Hal ini akan mempengaruhi ekosistem perairan, baik secara fisik maupun kimia. Selain itu, pestisida yang digunakan oleh petani dapat membahayakan lingkungan perairan karena bersifat toksik. Industri mengeluarkan limbah yang dapat mencemari ekosistem air. Polutan yang dihasilkan pabrik dapat berupa logam berat maupun panas. Suatu sumber air dapat dikatakan tercemar tidak hanya karena tercampur dengan bahan pencemar, tetapi juga apabila air tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan tertentu. Landasan teori pencemaran Sungai Citarum. Sungai Citarum merupakan sungai yang memiliki fungsi vital dalam menunjang kehidupan masyarakat luas. Sungai ini memiliki berbagai pemanfaatan untuk menunjang kebutuhan air di Provinsi Jawa Barat, juga menunjang kebutuhan air baku di DKI Jakarta yang diambil dari saluran Tarum Barat untuk diolah di PDAM DKI Jakarta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2004, Sungai Citarum termasuk dalam status mutu tercemar berat, baik di bagian hulu maupun bagian hilir. Baku mutu air mengacu pada kelas 2
PP nomor 82 tahun 2001. Hal ini cukup mengkhawatirkan bila melihat fungsi Sungai Citarum yang penting sehingga memerlukan pengelolaan yang sangat komprehensif dari semua pihak terkait. Diperlukan solusi untuk mengatasi pencemaran Sungai Citarum ini, baik secara kimia maupun secara biologi. Namun, pengelolaan secara kimia relatif lebih mahal bila dibandingkan dengan penanggulangan secara biologi. Penanggulangan pencemaran air secara biologi dapat menggunakan tanaman secara penyerapan kontaminan yang umum disebut dengan teknik fitoremediasi. Landasan teori fitoremediasi. Fitoremediasi adalah pemanfaatan tumbuhan mikroorganisme untuk meminimalisasi dan mendetoksifikasi polutan sebagai fitoakumulator dengan fitochelator. Tanaman itu dapat menyerap logam dan mineral yang tinggi. Konsep pemanfaatan tumbuhan dan mikroorganisme untuk meremediasi tanah yang terkontaminasi polutan adalah pengembangan terbaru dari teknik pengelolaan limbah. Fitoremediasi dapat diaplikasikan pada limbah organik maupun anorganik, dapat bentuk padat, cair, dan gas. Landasan teori mekanisme penyerapan logam berat oleh eceng gondok. Penyerapan dan akumulasi logam berat oleh tumbuhan dapat dibagi menjadi 3 proses yang berkesinambungan, yaitu penyerapan logam oleh akar, translokasi logam dari akar ke bagian tumbuhan lain, dan lokalisasi logam pada bagian tertentu untuk menjaga air tidak menghambat metabolisme tumbuhan tersebut. Tinjauan perpustakaan. Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengatasi pencemaran air dengan manfaat eceng gondok. Misalnya, LIPI yang bekerja sama dengan pengelolaan Waduk Saguling menanam eceng gondok sebagai pilot project untuk memperbaiki kualitas air sungai masuk ke Waduk Saguling. Menurut Kirby dan Mengel 1987, eceng gondok mampu menyerap logam karena terdapatnya akar yang bercabang-cabang halus yang berfungsi sebagai alat untuk menyerap senyawa logam, sehingga logam yang terlarut semakin berkurang. Kirby dan Menge 1987. Selanjutnya, Sorjani menyatakan tumbuhan ini mempunyai daya regenerasi yang cepat dan toleransinya terhadap lingkungan cukup besar sehingga eceng gondok dapat dimanfaatkan sebagai tumbuhan pengendali pencemaran lingkungan. Di pihak lain, penelitian dilakukan oleh Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Universitas Padjadjaran 2006, Bandung mengungkap adanya 4 kandungan logam berat, yaitu timbal atau Vb 6, Fort vermilion ppm, zinc atau seng atau Zn 22,45 ppm, krom atau Cr 0,1 ppm, dan air raksa atau merkuri atau Hg 179,13 ppb di dalam ikan yang dipelihara di jaringan apung di Waduk Saguling. Apabila hipotesis penelitian yang akan dilakukan terbukti,
Hasil-hasil penelitian ini dapat memperkuat temuan-temuan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Dapat hal tingkat akumulasi logam berat Pb dan Hg dalam tumbuhan eceng gondok di Waduk Saguling, dan dalam hal kualitas air sungai di lokasi tersebut sebelum dan sesudah adanya tumbuhan eceng gondok. Metode penelitian, waktu dan lokasi studi. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Desember 2008 sampai dengan Maret 2009, yang merupakan musim hujan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang akan dilaksanakan di DAS Citarum. Sumber data penelitian. Data penelitian ini diambil dari 3 stasiun. Stasiun 1 berlokasi di Kampung Balakasap. Stasiun 1 dibagi menjadi 6 titik pengambilan sampel air masing-masing pada jarak 2/1/4 IA, 1/2 IB, 3/4 IC. Lebar sungai pada 0,2 dan 0,8 kali kedalaman sungai. Sampel sedimen dibagi menjadi 3 titik sesuai dengan lokasi pengambilan sampel air. Jarak antara stasiun 1 sampai dengan stasiun 2 adalah 700 m. Alur penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan alur yang ketat. Alur tersebut terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut. 1. Penelitian pendahuluan. 2. Pengambilan sampel air dan sedimen. 3. Pengambilan sampel eceng gondok. 4. Analisis sampel. 5. Analisis data. Dari penelitian ini kami dapat menyimpulkan bahwa pencemaran sungai di Citarum dapat dilakukan dengan eceng gondok atau Ekronia crassipes. Hasil dari penelitian ini adalah: yang pertama, salah satu cara mengatasi polusi perairan oleh logam berat adalah penanggulangan secara biologi dengan memanfaatkan eceng gondok atau Ekronia crassipes. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa eceng gondok mempunyai kemampuan menyerap logam berat dengan sangat baik. Yang kedua, kehadiran tumbuhan eceng gondok atau Ekronia crassipes dapat menurunkan konsentrasi logam berat Pb dan Hg di Sungai Citarum, Waduk Saguling. Saran: yang pertama, meningkatkan metode yang lebih murah dan mudah. Kedua, mengamati parameter yang ada. Ketiga, mencari alternatif metode pengolahan sebelum diolah dengan menggunakan eceng gondok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih dan selamat pagi.